94,6 Radio Pradia Suara FM, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali lagi ya Sobat Pradia di program Goyang Pagi di Goyang Pagi Nasoy. Tadi Yulia hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan Kemenak Tuban mengimbau masyarakat sholat Idul Adha di rumah saja. Untuk selanjutnya terkait dengan PPKM darurat ya. Nah, dilansir dari www.kompas.com. Pendengar, PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa ya? Nah, banyak sekali pendengar atau juga warga Kabupaten Tuban dan sekitarnya juga mempertanyakan terkait dengan hal ini. Itulah pertanyaan publik tanah air yang ramai di media sosial belakangan ini. Nah, lalu apa jawaban resmi dari pemerintah? Nah, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terus diperbarui pemerintah. Belakangan muncul wacana untuk memperpanjang pembatasan aktivitas tersebut sampai dengan bulan Agustus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, keputusan PPKM darurat diperpanjang atau tidak akan disampaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Artinya paling cepat keputusan tersebut diumumkan pada Senin atau hari ini 19 Juli 2021 atau besok pada hari Selasa 20 Juli 2021. Luhut dalam keterangannya dikutip pada Minggu 18 Juli 2021 mengatakan saat ini tentunya sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu ini dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Tentunya pihaknya akan melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden Republik Indonesia dan itu diperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, pendengar. Kita akan atau pihaknya juga akan mengumumkan secara resmi PPKM ini diperpanjang sampai tanggal berapa. Selamat pagi Yulia, sapa untuk Bapak Sumartoyo yang sedang mendengarkan Yulia, penyimak Yulia di Instagram ya. Nah, bicara tentang PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa atau sampai kapan, Luhut menjelaskan untuk menjawab pertanyaan publik PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa, ada 2 indikator yang menjadi penilaian pemerintah dalam memutuskan kebijakan PPKM darurat diperpanjang atau tidak. Pertama yakni angka penambahan kasus COVID-19 dan yang kedua adalah tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio. Kendati demikian, penurunan dari mobilitas tersebut tidak serta-merta tercerminkan dalam penurunan jumlah kasus konfirmasi dari COVID-19 harian, lantaran ada masa inkubasi penularan dari virus sekitar 14 hingga 21 hari. Terlebih, varian Delta memiliki tingkat penularan 7 kali lebih tinggi dari varian sebelumnya. Sementara solusi yang bersifat permanen dari penanganan pandemi ini adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Luhut mengatakan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait PPKM darurat Jawa Bali jika dalam pelaksanaannya dirasa belum optimal. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan menjawab pertanyaan PPKM diperpanjang sampai tanggal berapa hal yang sensitif sehingga harus diputuskan dengan hati-hati. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan Presiden Joko Widodo telah Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club
UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Adapun risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga, mentaati dari protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial menurut Muhadjir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi bantuan tersebut itu bergotong royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya. Sebagai informasi pendengar, PPKM darurat diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau COVID-19. Awalnya PPKM ini diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari kota Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau, kota Singkawang dan Pontianak, Kalimantan Barat, kota Padang Panjang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu kota Bandar Lampung di Lampung, kota Manokwari dan Sorong, Papua Barat, kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kota Padang, Sumatera Barat, Mataram, NTB, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dan aturan-aturan sebelumnya. Sekali lagi, Presiden Jokowi mengatakan PPKM darurat akan membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat dari aturan-aturan sebelumnya. Sebagai koordinator pelaksana kebijakan ini, Jokowi telah menunjuk Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves. Informasi yang Yulia sampaikan ini dilansir dari www.kompas.com. Nah, bicara tentang PPKM darurat di Kabupaten Tuban, juga dilakukan penekanan mobilitas masyarakat. Nah, pendengar, tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tuban memadamkan lampu jalan hingga tingkat kecamatan untuk menekan mobilitas masyarakat yang tidak krusial. Wakil Ketua 1 Satgas COVID-19 Letkol Infantri Filial Ramadan mengatakan, menekan mobilitas di malam hari merupakan salah satu ikhtiar yang ditempuh Satgas untuk mengurangi penyebaran virus corona. Pertimbangannya adalah aktivitas mobilitas di atas pukul 20 atau jam 8 malam ini dinilai tidak krusial dan esensial untuk dilakukan. Jadi sejauh ini pemadaman lampu jalan raya dinilai cukup efektif menekan mobilitas warga saat malam hari. Meski demikian, warga di berbagai kecamatan di Tuban masih terpantau belum tertib. Ramadan memastikan dalam skenario pembatasan mobilitas ini masyarakat tidak semua lampu jalan dipadamkan. Di lain sisi, keselamatan pengguna jalan juga tetap menjadi prioritas dan risiko tersebut telah dipikirkan oleh Polres dan Dinas Perhubungan Tuban. Selain itu, Sobat Pradi dan juga seluruh pendengar, pemadaman lampu di malam hari juga diakui meningkatkan risiko angka kriminalitas seperti maling dan lain sebagainya. Upaya antisipasi dari TNI, Polri, dan unsur terkait akan rutin berpatroli untuk menjaga wilayah masing-masing. Informasi yang Yulia sampaikan ini dari reporter kami Ahmad Khairuddin. Terima kasih untuk yang sudah memantau Yulia di Instagram. Ada Mas Hidayat Afid, selamat pagi. Juga selamat pagi Yulia sapa untuk Mbak Tri HK95 ya. Selamat menyimak saja. Pastinya juga masih ada yang bertanya-tanya, apa sih Mbak Yulia beda dari PSBB yang kemarin kita laksanakan bersama dengan PPKM darurat ini? Mari kita dengarkan bersama-sama informasi untuk Anda.
Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi, disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Ya, tidak terasa ya, sudah di pukul 9 pagi. Gak kerasa banget, Yulia ingat karena jam 9 sudah di depan mata. Waktunya Yulia harus pamit. Segala informasi sudah Yulia hadirkan, segala goyang pagi tadi, lagu-lagu yang sudah dikomposisikan dalam program Goyang Pagi sudah Yulia juga hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Waktunya Yulia harus pamit istirahat dulu karena nanti jam 10 pagi bakal hadir kembali di program Kelas Musik untuk Anda semuanya. Nah, pendengar jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tetap juga bahagiakan hati kita. Stay safe untuk kita semuanya. Yulia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Inilah 94,6 Radio Pradia Suara FM. Aman, Mbak Efrin. Jadi pengen jadi announcer, Monggo. Kalau aku pengen jadi MUA, gimana? Kita tukeran, Mbak Efrin. Atau aku bisa diangkat jadi anak buahnya untuk make up bersama-sama. Studio aman, wah, aman pol, Yorwa kira. Nah, mrene ta. Cangkruk berjarak bareng. Nggak boleh cangkruk ding, yo berjarak. Yorwa kira nek ana Mbak Yuli aman, Mbak I. Wah, aman to. Betot tak tertandingi ya. Ya opo guys, sehat semua kan. Terima kasih sudah mendengarkan jawab-jawabnya saya di program Goyang Pagi. Nanti jam 10 kembali lagi buat kalian ya. Bye bye. Apa tuh Yuru Akira? Lo itu. Tuh Yuru Akira dulu tuh. Udah merini. Sini. Patahnya gini, kok dungaren live IG yuk. Ya buat kalian lah.